Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kan Kemenag, jika beliau masih hadir di sini. Kemudian Pak Kasih, Zakat Wakaf. Ini terima kasih Pak. Mohon maaf saya terlambat hadir di ruang Zoom meeting ini. Ya, terima kasih juga kepada moderator, kepada panitia atas undangannya bisa menemui bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkesempatan hadir di sore, siang menjelang sore ya Pak. Siang menjelang sore hari ini. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua yang hadir di sini alhamdulillah sehat walafiat dan semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak dalam kondisi seperti saat ini, kondisi pandemi seperti saat ini walaupun PPKM sudah mulai turun tapi kita tetap harus waspada untuk kondisi sekarang ini. Makanya webinar Zoom ini mungkin sangat membantu juga untuk teman-teman semua dan tentunya jangkauan webinar ini akan lebih luas dibandingkan jika kita mengadakannya secara tatap muka. Dan ini pun tentunya juga akan lebih menjangkau kepada teman-teman yang jauh di sana, walaupun mungkin kendala sinyal saya lihat tadi di chat masih saja tetap ada ya Pak. Itu memang kekurangan dari webinar-webinar yang dilaksanakan secara Zoom. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Saya ingin memulai sharing kita pada sore hari ini, siang hari ini. Jika kita melihat kepada masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat Muslim, itu tingkat kedermawanannya sangat-sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh World Giving Index pada tahun 2019. Itu negara kita tingkat dermawan Muslimnya itu nomor 1 di dunia. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Kan Kemenag, itu merupakan suatu potensi di mana potensi zakat pun ada di sana ya Pak. Potensi zakat yang sedemikian besar itu ada di angka 233 triliun per tahun. Sementara jumlah zakat, dana zakat yang terkumpul saat ini, yang terlapor, ya Pak ya, yang terlapor, karena tadi Pak Kasih juga mengatakan bahwa mungkin saja yang tidak terlapor itu lebih besar karena mereka tidak melaporkan ke kita, mereka menyerahkan zakatnya secara langsung atau mereka menyerahkan zakatnya kepada lembaga-lembaga zakat yang belum dilegalisasi oleh pemerintah. Seperti itu, karena kita sekarang ini mempunyai 25 lembaga zakat yang sudah terlegalisasi LAS dalam hal ini, baik LAS nasional itu sebanyak 25. Kemudian juga potensi ini saya ingin sedikit menyampaikan bahwa karena Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf bukan hanya mengurus terkait dengan zakat, tapi juga kami mengurus terkait dengan wakaf. Potensi wakaf itu cukup luar biasa Pak. Kalau dilihat dari sisi titik lokasinya yang tersebar sebanyak 390.000 sekian di seluruh Indonesia. Pun potensi wakaf uang yang luar biasa banyaknya itu ada di angka 180 triliun per tahun. Dan saat ini jumlah wakaf uang itu yang sudah ada di lembaga-lembaga wakaf itu sebesar 850 miliar. Baru 850 miliar yang tercatat sudah di sana. Sementara potensinya itu ada di angka 180. Ini cukup luar biasa. Kemudian juga kita punya ribuan nazir perorangan.
Kemudian kita juga punya 264 nazir yang nazir wakaf uang. Itu ada 264 nazir wakaf uang dan kita mempunyai 25 LKSPWU. Jadi ketika kita melakukan ingin menunaikan kewajiban kita berwakaf, wakaf uang itu harus melalui LKSPWU. Dan perlu diketahui bahwa wakaf sekarang kita tidak perlu lagi menunggu untuk kaya, bahwa wakaf kita lagi sekarang ini kita tidak perlu menunggu lagi sampai uang kita banyak. Tapi dengan uang yang ada di kita 1.000, 10.000, 5.000, 100.000 kita sudah bisa berwakaf. Seperti itu. Kemudian juga tadi Pak Kemenak bilang bahwa apa sih yang menyebabkan zakat ya, terutama zakat ini potensi gap-nya itu yang cukup tinggi. Sangat tinggi gap-nya tadi. Seperti potensinya ada di 233 triliun per tahun, kita baru bisa mengumpulkan sebanyak 10.000 per tahun. Tentunya ini banyak alasan-alasan, yang salah satunya mungkin literasi terkait dengan zakat itu masih belum optimal. Nah, ini dibuktikan dengan survei indeks literasi yang kami lakukan di tahun 2020, awal 2020, dengan bekerjasama dengan Pusat Kajian Strategis Basnas, itu nilai indeks literasi nasional untuk zakat itu ada pada level menengah. Itu di poin angka 60,78. Nah, ini kemungkinan juga masih mempengaruhi mengapa masih cukup besar gap yang terjadi antara potensi dengan jumlah dana zakat terkumpul. Nah, tentunya ini merupakan PR kita bersama, khususnya mungkin Kementerian Agama, bagaimana Kementerian Agama harus menciptakan, harus melakukan program-program, kegiatan-kegiatan yang meningkatkan zaki dan dana zakat infak sedekah, meningkatkan presentasi partisipasi muzaki, presentasi partisipasi masyarakat dalam berzakat. Juga terus peningkatan jumlah dana, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat lebih meningkat, maka dana zakat pun akan lebih meningkat. Jadi kita berusaha terus-menerus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berzakat, dari mustahik menjadi muzaki, kemudian dari yang tadinya orang tidak mengenal zakat menjadi ingin lebih mengenal zakat, yang sudah mengenal zakat pada akhirnya ingin menjadikan zakat itu sebagai lifestyle-nya, karena kalau tidak berzakat itu tidak hebat, begitu ya. Kalau tidak berzakat itu tidak keren. Jadi kita berusaha nih, Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, melalui Subdit Edukasi, Inovasi Kerja sama Zakat dan Wakaf, terus-menerus mengajak masyarakat, khususnya generasi milenial, melalui sosial media kami untuk gemar berzakat, untuk menjadikan zakat sebagai lifestyle-nya, menjadikan zakat sebagai gaya hidupnya. Seperti itu. Kemudian, untuk mengurangi gap itu tadi, antara jumlah potensi dengan jumlah dana zakat terkumpul, kami, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Dinas Islam, mempunyai 7 strategi kebijakan zakat nasional. Ada 7 strategi kebijakan zakat nasional. Yang pertama itu adanya kompetensi bagi amil. Jadi amil ini harus mempunyai kompetensi. Bagaimana caranya supaya amil mempunyai kompetensi? Makanya kita sudah mengeluarkan SKKNI untuk amil. Bagaimana nanti amil di asesmen? Bagaimana amil supaya lebih profesional dalam menjalankan amanah pengelolaan zakatnya. Bagaimana nanti amil supaya lebih meningkatkan kapasitasnya. Bagaimana nanti amil
amil itu menjadi sesuatu yang memang bisa layak, artinya orang itu senang menjadi amil. Karena ketika kita misalnya sudah mempunyai amil-amil yang profesional, otomatis orang-orang amil itu menjadi suatu pekerjaan barangkali, kalau boleh dikatakan seperti pekerjaan yang bergengsi, tidak kalah dengan orang manajer, misalnya manajer keuangan, manajer apa dan lain sebagainya seperti itu. Ketika profesionalisme amil sudah lebih ditingkatkan. Kemudian tata kelola kelembagaan. Tata kelola kelembagaan pun itu menjadi hal yang harus terus-menerus kita lakukan. Lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga zakat maupun Basnas maupun LAS itu harus mempunyai performance yang baik di masyarakat, sehingga masyarakat itu tertarik untuk menunaikan zakat, infak, sedekahnya kepada lembaga zakat yang kita punya, baik Basnas maupun lembaga amil zakat yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Kemudian akreditasi dan kepatuhan syariah juga itu mempunyai nilai yang sangat penting, karena ketika lembaga zakat itu mempunyai nilai akreditasi A, otomatis masyarakat tidak perlu lagi untuk menyetorkan dana hartanya, sebagian hartanya, zakatnya kepada lembaga amil zakat yang sudah terakreditasi. Karena kita mengeluarkan akreditasi untuk lembaga-lembaga zakat dengan A, B, dan C. Kemudian optimalisasi teknologi. Teknologi yang kita sekarang ini kan eranya era digital ya Pak. Bapak Ibu, saat ini eranya itu era digital. Bagaimana kita mengoptimalkan teknologi untuk memberikan informasi-informasi perkembangan zakat terkini dan terupdate melalui sosial media. Kami, Direktorat Pemberdayaan Zakat Wakaf, mempunyai sosial media. Itu namanya ada IG Literasi Zakat dan Wakaf, kemudian ada YouTube-nya juga Literasi Zakat dan Wakaf, kemudian ada Facebook Literasi Zakat dan Wakaf, dan ada Twitter Zakat Wakaf Today. Silakan nanti Bapak dan Ibu jika ingin mengetahui perkembangan zakat dan wakaf terkini dan terupdate, bisa diikuti sosial media kami. Tentunya di sini hadir para peserta, para penyuluh. Saya dengar tadi ada yang dari Riau, kemudian ada yang dari di luar dari Nganjuk ya, banyak para penyuluh. Para penyuluh inilah merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Agama, merupakan kepanjangan tangan dari Ditjen Bimas Islam untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat gemar berzakat. Yang tadi saya katakan, bagaimana masyarakat, bagaimana zakat itu dijadikan oleh masyarakat sebagai lifestyle. Tidak hanya zakat saja tentunya, kalau zakat kan ada ketentuannya, ada nisabnya, infak sedekah itu kan lebih fleksibel. Jadi bagaimana caranya mengajak semua lapisan masyarakat untuk zakat dan berwakaf. Saya juga ingin nih Pak Kasih, kemarin kita mengadakan malam apresiasi festival literasi zakat dan wakaf. Nah, salah satunya kita launching digital, pameran digital. Literasi zakat dan wakaf, nanti bisa diakses. Itu ada pameran digitalnya. Kemudian juga kita memberikan apresiasi kepada teman-teman penyuluh yang sudah berinovasi, melakukan aktivitas-aktivitas zakatnya seperti membentuk kampung sadar zakat. Bagaimana kampung itu, masyarakat di sana mereka sadar akan zakatnya.
Kemudian juga untuk pemberdayaan ekonominya. Jadi ada program-program inovasi yang dilakukan oleh penyuluh, karena kami mempunyai di tahun 2019 ya, kami memiliki para agen-agen perubahan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi memang jumlahnya masih sedikit, karena waktu itu, waktu tahun 2019 itu kan belum ada spesialisasi penyuluh zakat maupun penyuluh wakaf. Jadi kami merekrut para agen-agen perubahan dari para penyuluh non-PNS yang usia 20 sampai 40 tahun untuk menjadi kepanjangan tangan dari kami menyebarkan informasi-informasi seputar zakat dan wakaf, dan mereka juga ketentuannya itu harus akrab dengan, harus paham sosial media. Kami latih, kami bina sebanyak kurang lebih 64 orang. Nah, mereka lah ini yang memberikan pemahaman, yang membantu kami terkait dengan survei-survei yang kita lakukan, karena kita perlu tahu di lapangan pemahaman masyarakat sampai saat ini sudah sejauh mana, begitu kan? Nah, mereka lah para agen-agen perubahan ekonomi syariah, zakat dan wakaf yang kami rekrut waktu itu. Dan saya pun berharap kepada teman-teman penyuluh yang hadir di sini, kalian adalah ujung tombaknya Kementerian Agama yang berdiri di garda paling depan. Informasi-informasi terkait dengan zakat dan wakaf ada di tangan Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi posisi Bapak dan Ibu itu sangat strategis sekali. Makanya kita mengajak para penyuluh, hayu untuk bersama-sama kita meramaikan, untuk bersama-sama kita membumingkan, untuk bersama-sama kita mengajak masyarakat gemar berzakat. Bukan hanya berzakat, tapi juga gemar berwakaf. Kemudian yang kelima, kebijakan strategis zakat nasional itu adanya komunikasi dan pertanggungjawaban publik. Bagaimana nanti lembaga-lembaga zakat ini diaudit. Kemudian kan kalau untuk lembaga zakat ini auditnya audit independen ya, auditnya audit, walaupun ada audit syariah dari kami, seperti tadi yang saya katakan akreditasi dan kepatuhan syariah, audit syariahnya itu kami lakukan. Kemudian untuk audit keuangannya itu dilakukan oleh independen, Kemudian juga kami melakukan kerjasama. Kerjasama untuk apa maksudnya kerjasama itu? Ketika kita ingin melakukan program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang artinya zakat ini tidak hanya sebatas teori saja, zakat ini tidak hanya sebatas tata kelola saja, kami menggandeng para stakeholder kami, baik Basnas maupun LAS, Bank Indonesia, kemudian KNEKS, dan lain sebagainya untuk bersama-sama membumingkan zakat ini kepada masyarakat, untuk bersama-sama melakukan aktivitas, kegiatan-kegiatan zakat yang pada saat ini, kondisi saat ini, zakat itu merupakan jaring pengaman sosial yang paling berhubungan dengan masyarakat. Zakat bisa menjadi solusi tertekan masyarakat dari sisi ekonomi, karena dengan adanya pandemi ini luar biasa saya rasa dampak yang ditimbulkan oleh. Jadi zakat adalah salah satu jaring pengaman sosial untuk masyarakat di level paling bawah. Ya, nah untuk itu juga kami melakukan beberapa program yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dan yang terakhir, strategi yang terakhir adalah peran penyuluh KUA Masjid dan Ormas. Nah, program yang kami gulirkan terkait dengan zakat ini
Di tahun 2021 kami menggulirkan yang namanya pilot project KUA percontohan ekonomi umat. Mungkin Bapak dan Ibu, para penyuluh maupun Pak Kasih, Pak Kan Kemenak, dan teman-teman semua yang hadir di sini, mudah-mudahan pernah mendengar program ini. Yang di tahun 2021 ini kita mempunyai 11 titik lokasi KUA percontohan ekonomi umat. 11 titik lokasi itu apa saja? Ada Matangkuli di Aceh, KUA Matangkuli di Aceh. Kemudian ada KUA Banjarmasin Timur. Kemudian ada KUA Sematang Borang Palembang. Kemudian ada KUA Duren Sawit DKI Jakarta. Kemudian ada KUA Gunung Sugih Lampung. Kemudian ada KUA Sidoarjo Jawa Timur. Kemudian ada KUA Banjarnegara Jawa Tengah. Kemudian ada KUA Sewon. KUA Sewon itu di Yogyakarta. Kemudian ada KUA Ciawi Gebang di Makassar. Ciawi Gebang di Jawa Barat, Kuningan. Kemudian ada KUA yang di Makassar itu namanya Biringkanaya. Kemudian ada KUA Gunung Toar. Di Riau itu kita mempunyai 11 titik lokasi KUA percontohan ekonomi, di mana model dari program ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi KUA di bidang bimbingan dan layanan zakat dan wakaf yang pengentasan kemiskinan. Kita dari Dirjen Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, kemudian turun ke Kanwil, itu bisa bidang penyelenggaraan penerangan agama Islam, zakat dan wakaf. Kemudian di Kan Kemenak itu ada Kasih Bimas Islam dan penyelenggara syariah, dan sebagai pelaksana programnya adalah KUA, Kepala KUA beserta perangkatnya. Jadi ada 3 elemen dalam program ini. Yang pertama Kementerian Agama yang tadi saya jelaskan. Kemudian juga ada penerima manfaat. Kemudian ada pendamping. Siapa pendampingnya? Pendamping untuk kewirausahaannya itu adalah dari Basnas dan dari lembaga Amil Zakat. Kemudian Basnas juga tentunya menggulirkan beberapa program pendukungnya. Kemudian juga penerima manfaatnya adalah masyarakat di sekitar wilayah kecamatan KUA itu. Mereka si penerima manfaat itu mendapatkan akses latihan dan pendidikan terkait dengan keuangan keluarga dan kewirausahaan. Kemudian juga mereka memperoleh akses permodalan dan mereka juga memperoleh akses pendampingan. Jadi didampingi, bantuan ini tidak hanya digulirkan begitu saja, tapi mereka si penerima manfaat didampingi sampai mereka mampu berdiri sendiri untuk usahanya ini. Selama 3 tahun kita dampingi. Kemudian penyuluh juga berperan sangat besar. Kepala KUA dan penyuluh sebagai pelaksana program juga berperan sangat besar karena mereka ini langsung mendampingi juga kepada si penerima manfaat ini sampai mereka nanti berhasil. Pendampingannya bukan hanya terkait dengan peningkatan ekonominya saja, tapi juga pendampingannya itu terkait dengan usahanya itu juga, kemudian juga peningkatan kualitas spiritualnya, peningkatan keluarganya, bagaimana nanti di akhir program mereka menjadi keluarga yang sehat lahir batin, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu yang kita harapkan, baik dari sisi ekonominya maupun dari sisi kualitas
keluarganya. Dan kita juga mengharapkan mereka yang tadinya tidak memiliki aset, pada akhirnya mempunyai aset. Walaupun tabungan, dalam bentuk tabungan misalnya hanya sedikit, itu tidak menjadi masalah. Yang penting utama adalah mereka dapat berdiri sendiri dan dapat menghidupi kebutuhan hidupnya. Ini pun juga tentunya akan membantu penurunan tingkat perceraian. Penurunan tingkat perceraian di masyarakat yang saat ini salah satunya yang paling tinggi tingkat perceraian itu disebabkan oleh faktor ekonomi seperti itu. Jadi penyuluh ini mempunyai posisi yang sangat strategis sekali untuk program-program yang digulirkan, untuk program-program yang bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ini mohon maaf Pak Moderator, saya sampai jam berapa ya Pak? Saya punya waktu berapa menit lagi Pak? Jadwalnya mungkin 5 menit bisa masuk ke sesi tanya jawab. Oke, baik. Jadi 5 menit kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Kalau misalnya memang ketika kita lihat di samping ada program yang langsung berhubungan dengan masyarakat tadi ya, pencontohan ekonomi umat yang digulirkan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, kita juga mempunyai program Kampung Zakat yang tadi sudah disinggung oleh Pak Kasih. Betul ya Pak Farid? Tadi sudah disinggung oleh Pak Kasih. Kita saat ini sudah mempunyai 15 titik kampung zakat. Itu yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Ini adalah bukti nyata dari uang zakat yang Bapak dan Ibu tunaikan, yang masyarakat tunaikan melalui lembaga zakat, baik itu Basnas maupun lembaga zakat LAS maupun LAS. Nah, bukti nyatanya apa? Nah, bukti nyatanya ini, kita keluarkan program-program berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan para stakeholder ini. Kemudian juga banyak program-program yang digulirkan oleh Basnas, yang digulirkan oleh lembaga amil zakat di masyarakat. Hanya mungkin saking banyaknya masyarakat kita yang masih hidup di bawah standar yang ditentukan oleh pemerintah, barangkali ini belum bisa memenuhi semua. Juga dana zakat saat ini yang terkumpul itu masih jauh dari potensi. Nanti ketika misalnya gap itu sudah mulai menipis, otomatis akan lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu oleh dana yang berasal dari zakat infak sedekah ini. Barangkali kalau untuk zakat itu kan terbatas pada 8 aspek. Nah, saya kan hanya diberi waktu 5 menit. Adanya pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Nah, programnya yang digulirkan oleh Basnas sama LAS itu apa? Pemberdayaan bantuan modal usaha, mustahik dan duafa. Termasuk salah satunya brandnya Kementerian Agama itu adanya program KUA Percontohan Ekonomi Umat. Nah, itu dananya dari pemerintah. Nah, bagaimana nanti caranya dana yang digulirkan itu menjadi mengajak masyarakat untuk juga berpartisipasi dalam berzakat pada akhirnya seperti itu. Kemudian juga pemerintah juga ingin mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta menggandakan pertanian yang berkelanjutan. Ini ada program partisipasi di atas tanah wakaf dan petani mustahik. Nah, kita untuk tanah wakafnya, kami menggulirkan program inkubasi tanah wakaf produktif. Yang tahun ini pilot project-nya ada di 12 titik lokasi tanah wakaf.
itu bukti nyata bahwa wakaf itu bukan hanya sekedar teori saja buat Kementerian Agama. Karena sekarang ini program-program Kementerian Agama pun sudah banyak yang sudah ada yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, salah satunya ini terkait dengan wakaf, kita mempunyai yang namanya program inkubasi wakaf produktif. Kita bekerja sama tentunya dengan forum wakaf produktif untuk akses pelatihan, pendampingan kewirausahaannya, dan kita bekerja sama dengan BWI, Badan Wakaf Indonesia, untuk akses pembinaan nazirnya. Jadi Kementerian Agama saat ini Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sudah memiliki 12 titik lokasi inkubasi wakaf produktif. Tentunya masih ada 17 ya tujuan SDGs, program-program, tapi mungkin nanti saya share saja barangkali teman-teman jika ingin mengetahuinya, karena waktu juga yang membatasi kita pada pertemuan kali ini. Saya aturkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Amin. Amin, amin. Kurang berkenan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan peserta webinar seri ke-8 dengan tema peran zakat sebagai solusi ekonomi umat. Kita telah dengarkan materi dari kedua pemateri oleh Bu Hajah Sukmawati SOS, Kasubdit Edukasi Inovasi Kerjasama Jawa, Kementerian Agama RI. Rekan-rekan peserta yang berbahagia, kita masuk ke sesi terakhir, yakni sesi tanya jawab. Alhamdulillah ada banyak pertanyaan yang masuk ke kami yang ditujukan kepada kedua pemateri, namun kayaknya sepertinya waktu juga terbatas, maka kita pilih beberapa pertanyaan yang menurut kami mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kami mohon maaf jika ada rekan-rekan yang sudah mengajukan pertanyaan, karena mungkin nanti waktunya nggak cukup, kita sementara kita pending. Atau lebih jelasnya bisa menghubungi kepada Bapak Ibu pemateri yang nomornya sudah kami share tadi. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Karimun Kepulauan Riau, dari Pak Darmadi. Izin bertanya, saya Darmadi dari Kabupaten Karimun Kepulauan Riau kepada pemateri pertama, untuk kena pajak apakah dihitung setelah zakat atau hasil bruto? Dan apakah bisa setelah bayar zakat terbebas dari pajak? Kami ulangi untuk pemateri pertama Pak Farid ya. Untuk kena pajak apakah dihitung setelah zakat atau hasil bruto? Dan apakah bisa setelah bayar zakat terbebas dari pajak? Mungkin langsung saja ini ya, langsung saja kepada pemateri pertama Pak Farid, monggo. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang dari jauh ini Kepulauan Riau ini Karimun, luar biasa ini. Nanti kayaknya yang paling pantas menjawab ini Pak Subdit ini. Memang tadi sudah kami sampaikan bahwa di antara kendala ya yang menyebabkan kenapa ada kesenjangan potensi zakat ini dengan realitas di lapangan ya. Di antaranya itu adalah belum adanya sinergitas antara para wajib pajak dan para muzaki ya, dalam pengertian bahwa belum ada pengurangan dari nilai pajak yang dibayar oleh kita itu ketika kita sudah membayar zakat. Wacana seperti itu memang sejak dulu ini sudah digulirkan dan sampai sekarang ini masih tetap menjadi wacana kayaknya. Entah kalau Buka Subdit nanti bisa tolong dibantu untuk progres terakhir terkait sinergitas antara para wajib pajak dan para muzaki ini.
Yang jelas bahwa sampai hari ini yang kami tahu bahwa kita yang sudah zakat ini tetap terkena pajak. Belum ada pengurangan pajak, walaupun kita ini sudah membayar kewajiban zakat kita. Ini memang belum ada sinergitas di situ. Kalaupun toh ya nanti ada di situ keterkaitan terkait dengan pembayaran pajak kita, pengurangan pembayaran pajak kita ketika kita sudah membayar zakat, otomatis beban berat ini yang ditanggung para muzaki ini bisa lebih terkurangi. Dan kalau memang itu bisa terlaksana ya alhamdulillah. Jadi informasi terkait sinergitas antara wajib zakat dan para wajib pajak ini nanti tolong di-upgrade Ibu Kasubdit, dibantu ini untuk menjawab pertanyaan yang sulit ini. Apakah bahwa kita ini membayar pajak ini dihitung neto atau bruto ya? Kalau sebenarnya sih neto, tapi kalau Anda nanti membayar zakat ketika sudah dipotong biaya operasional keluarga Anda, barangkali hutang-hutang ataupun barangkali juga cicilan-cicilan yang sebenarnya itu merupakan kebutuhan sekunder bukan primer, maka selamanya nanti Anda tidak akan membayar zakat. Sampai mati pun Anda tidak akan merasa tidak berkewajiban untuk membayar zakat karena kebutuhan kita ini tidak terbatas. Sebenarnya kebutuhan kita ini terbatas, tapi keinginan kita ini yang tidak terbatas, sehingga lebih afdolnya ya kita hitung saja secara utuh. Kita zakat saja, insya Allah semuanya akan membersihkan harta-harta kita dan hikmahnya akan banyak di situ. Kalau memang secara aturannya neto kan, neto. Tapi kita ini tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana yang namanya keinginan. Sehingga harta kita ini atau gaji kita ini terkadang itu habis ya. Habis untuk operasional yang hanya memenuhi keinginan. Sehingga kalau setelah dihitung sisanya dari ketika kita ini selesai mengeksekusi keinginan kita, sehingga kita merasa belum berkewajiban untuk berzakat. Nah ini sehingga kami berharap Pak siapa tadi yang dari Karimun lebih afdolnya itu dihitung aja secara itu, walaupun sebenarnya secara aturan itu dihitung secara itu. Demikian yang dapat kami sampaikan jawabannya, semoga nanti puas ya. Kalau belum pas tolong Ibu Kasubdit dibantu ini, pertanyaan dari Karimun ini agak berat. Terima kasih. Ya baik Pak. Sama lah Pak seperti yang Bapak katakan tadi, Pak Kasih katakan yang dari teman-teman yang dari Karimun. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oh, Boleh? silakan Pak moderator dulu ya, kok saya ini. Ya. Oh ya, silakan. Silakan Pak Darmati, silakan. Ya, Sinyalnya agak. ya, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Cuman mungkin hanya sekedar harapan dan masukan, karena ada juga yang dari Kemenak RI, Pak ya, Ibu tadi. Ya. Harapan kita sebenarnya selaku penyuluh ini, tadi disampaikan di undang-undang itu sudah ada undang-undang zakat, cuman undang-undang sholat saja yang belum kan seperti itu. Dan undang perpajak juga sudah ada. Cuman harapan kita, karena kita mayoritas ya bukan mengatakan negara Islam tidak, tapi mayoritas Islam, kalau memang bisa dibuat juga undang-undang ketika kita sudah membayar zakat, terkena zakat, maka alangkah baiknya dibebaskan dari pajak. Karena kalau masih terkena pajak juga, tentunya rekan-rekan yang beragama Islam itu
mungkin sedikit berpikir Pak Ustadz ya, ingin mengeluarkan zakat karena sudah terkena pajak. Tapi kalau hanya salah satu saja, kalau menurut saya mungkin dikenakan zakatnya saja, pajaknya tidak. Kalau yang bisa disampaikan nanti dibuat undang-undangnya, itu mungkin harapan kami yang dari Karimun Kepulauan Riau. Mungkin terima kasih. Baik, silakan Ibu, barangkali ada tambahan dari untuk Pak Darmadi. Ya, barangkali ya. Tentunya harapan yang disampaikan tadi oleh Pak Darmadi dari Karimun juga menjadi harapan kita semua dan menjadi PR kita semua bagaimana nanti ya kan, bagaimana nanti zakat itu bisa menjadi pengurang pajak supaya kita tidak double membayar, supaya masyarakat bisa lebih ringan. Karena juga ketika kita harus membayar zakat, kemudian kita harus ada yang masih berpikir, kenapa harus demikian? Kenapa karena zakat ini sudah ada undang-undangnya, kenapa kok tidak kita berduduk bersama-sama antara KL ini, semuanya duduk bersama memusyawarahkan ini. Dan ini tentunya juga sudah menjadi hal yang dibahas dari lalu-lalu, artinya hal ini sudah dibahas dari sebelum-sebelumnya. Tapi mungkin belum menemui titik temunya. Mudah-mudahan, insya Allah, ini menjadi hal yang urgent untuk kita. Barangkali seperti itu nanti. Nah, kemudian tadi yang dikatakan oleh Pak Kasih juga, betul Pak, ketika secara aturan zakat itu kan neto, penghasilan bersih. Tapi di zaman seperti sekarang ini, contohnya seperti kita saja pegawai negeri. Pegawai negeri itu kan boleh dikatakan penghasilannya itu sebelum gajinya keluar itu sudah habis. Begitu ya. Sudah habis di menutup ABCDEFGH itu ada. Itu rangkaian-rangkaiannya tuh dari A sampai Z itu. Apa yang harus dibayar. Jadi ketika tanggal 1 itu uang transfer, uang gaji yang transfer itu semuanya itu sudah ada posnya. Jadi kalau mengikuti itu tuh tidak akan pernah kita itu untuk berzakat. Betul ya Pak? Makanya zakat profesi itu kan dipotong dari bruto ya Pak? Oh ya. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya kita menunggu sampai penghasilan kita, pendapatan kita, karena zakat itu kan bukan cuma gaji, tapi gaji dan pendapatan berbeda ya. Pendapatan itu kan ada tukin juga kita. Ya, ada yang lain-lain juga mungkin kita di samping jadi pegawai negeri, kita juga mungkin punya usaha apa, gitu kan? Nah itu. Jadi kan misalnya kita kalau seperti zakat profesi kita pegawai negeri, kalau menunggu itu utuh kita terima itu tidak akan utuh. Karena rata-rata pegawai negeri itu pada saat tanggal 1 itu tidak menerima uang. Tapi yang mereka terima itu adalah kwitansi. Kwitansi lunas dibayar. Misalnya cicilan apanya dan sebagainya. Begitu ya, kita sama-sama mengetahui mungkin seperti itu. Itu saja sih barangkali tambahan dari saya. Tapi sepanjang ini sih untuk penghasilan kena pajak itu sudah bisa mengurangi ya. Untuk penghasilan kena pajak itu sudah bisa dikurangkan dari zakatnya. Seperti itu. Tapi kalau untuk pajak mengurangi zakat mengurangi pajak itu memang belum itu masih dalam proses kesepakatan. Barangkali itu masih dalam proses ya, yang tentunya ini PR besar kita Pak, PR besarnya Kementerian Agama, PR besarnya para lembaga pengelola zakat.
Baik, demikian jawaban dari kedua pemateri kita. Kita menuju pertanyaan berikutnya karena waktu juga terbatas ini. Kita pertanyaan kedua dari PAI Tanjung Anom. Sebagai ujung tombak Kemenak, penyuluh agama langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena apa namanya? Karena diangkat nama. Saya ulangi lagi dari PAI Tanjung Anom. Sebagai ujung tombak Kemenak, penyuluh agama langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena tadi sempat diangkat nama penyuluh tadi waktu materi ya, mungkin bisa tidak untuk penyuluh agama Islam untuk PAI bisa tidak mungkin bisa tidak untuk PAI dikasih SK untuk unit pengelola zakat di kecamatan masing-masing. Jadi dengan koordinator spesialisasi zakat. Jadi intinya pertanyaan ini meminta kemungkinan bahwa penyuluh agama spesialisasi zakat ini menjadi ujung tombak bagian dari unit pengelola zakat. Apakah ini memungkinkan? Silakan kedua pemateri mungkin dari Ibu pemateri dulu silakan. Ya baik, mungkin saja Pak. Para penyuluh ini menjadi di SK-kan untuk UPZ di kecamatan. Dan ini sudah ada contohnya. Contohnya sudah ada. Seperti di Gunung Sugi. KUA seperti di Lampung Tengah. Itu ada salah satu KUA itu di sana sudah menjadi UPZ. Sudah menjadi UPZ kecamatan, sudah menjadi UPZ KUA. Nah, itu adalah pengurusnya para penyuluh. Ya, ada penyuluh yang dimasukkan ke sana. Semuanya memungkinkan. Ketika itu memang KUA-nya sudah merekomendasikan untuk para penyuluh ini dijadikan sebagai di SK-kan oleh BAS kabupatennya atau BAS kotanya. Diusulkan oleh KUA-nya untuk menjadi penyuluh. Dan ini sudah banyak. Kita sudah banyak para penyuluh kita yang sudah diangkatkan menjadi pengurus UPZ di kecamatannya. Begitu. Sepanjang itu ada rekomendasi tentunya dari kepala KUA. Jadi memang realitasnya, walaupun KUA ini belum menjadi UPZ, masih banyak yang belum menjadi UPZ, tapi ketika itu UPZ-nya kecamatan, kecamatan ini juga meminta kepada perangkatnya KUA untuk menjadi pengurus UPZ tersebut dan di SK-kan oleh Basnas tingkat kabupaten atau Basnas tingkat kotanya. Seperti itu. Sewon juga termasuk tuh, Kepanewon Sewon. Itu para pengurusnya juga ada dari unsur penyuluhnya. Kemudian Lampung Tengah juga sama. Kemudian Banjarmasin Timur juga itu sudah ada penyuluhnya yang menjadi pengurus UPZ-nya. Itu oleh Basnas Kabupaten. Itu barangkali Pak Moderator. Baik, demikian jawabannya. Barangkali itu kami kira sudah cukup jelas untuk penanya. Kita ke pertanyaan berikutnya barangkali supaya terjawab semua. Mungkin bisa nanti masing-masing pertanyaan untuk satu pemateri aja Ibu ya, bisa Pak Wajib bisa Ibu Wida juga. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ali Fauzi. Kami Yayasan Sosial kebetulan saat ini mulai mengelola wakaf tunai dan hibah. Tadi sempat disinggung tadi ya dari kami Yayasan Sosial kebetulan saat ini mulai mengelola wakaf tunai dan hibah menjadi usaha produktif bidang perdagangan. Mohon arahan untuk pengelolaan yang benar gitu. Ini mungkin sedikit bidang wakaf sebenarnya, tapi tidak ada masalah karena tadi sudah sempat disinggung. Silakan Ibu. Gimana Pak di pertanyaannya? Pertanyaannya mohon arahan pengelolaan yang benar untuk wakaf tunai dan
hibah menjadi usaha produktif. Wakaf tunai dalam hal ini wakaf uang ya Pak? Mohon untuk Pak Ali Fauzi yang bertanya, mohon untuk Ya, diperjelas barangkali. kami menerima wakaf uang tunai para donatur, kemudian bersama itu ada hibah juga sebagian. Ya, kami jadikan satu usaha produktif supaya nanti tidak habis digunakan, bisa lebih berkembang dan lebih bermanfaat lebih banyak gitu. Mohon arahan untuk pengelolaan wakaf produktif berupa perdagangan seperti itu. Ini wakafnya wakaf uang ya Pak? Dari nazir wakaf uang. Dari nazir, dari wakafnya, wakaf uang, berupa wakaf uang. Ya Pak? Betul. Oh, wakaf uang. Jadi kalau wakaf uang itu Pak, itu harus melalui LKSPWU. Baru kemudian wakif tetap memilih nanti lembaga wakaf mana, nazir mana yang mereka kehendaki. Itu. Jadi prosesnya itu harus melalui LKSPWU dulu, karena ini kan uang wakaf itu kan harus utuh ya Pak. Jadi harus ada lembaga penjaminnya. Gitu. Jadi ada tata aturan terkait dengan wakaf uang ini. Nanti kami berikan itu ya Pak siapa namanya tadi? Pak Ali. Pak Ali. Jadi ada nanti boleh saya dikasih itunya Pak, nomor HP Bapak. Iya, bisa. Ya, nanti saya dikasih nomor HP Bapaknya. Jadi untuk wakaf uang itu harus melalui LKS PWU. Begitu. Jadi nanti si wakif itu datang ke LKS PWU untuk mewakafkan uangnya dan boleh memilih nazirnya. Tentunya nazirnya yang sudah terdaftar di DWI. Kami memiliki 264 nazir uang yang sekarang. Kenapa demikian? Karena harus ada lembaga keuangan penjaminnya. Nah, jadi si wakaf uangnya ini tetap utuh. Tidak hilang, karena kan kalau wakaf itu kan pokoknya itu harus ditahan. Pokoknya itu tidak boleh hilang. Pokoknya itu harus tetap ada. Mungkin nanti pengelolaannya ini itu ya saya penjelasan tadi bahwa wakaf uang itu harus melalui LKSPWU. Nanti wakif boleh memilih nazir mana yang dia kehendaki. Sepanjang nazir itu sudah terdaftar di DWI. Kemudian terkait dengan pengelolaannya, karena wakaf produktif, artinya memang nanti jangan sampai itulah Pak, berarti karena Bapak kan tidak melalui LKSPWU nih ya Pak ya. Lembaga Bapak, lembaganya yayasannya apa namanya? Sudah terdaftar belum di BWI? Belum ya Pak? Belum terdaftar. Ya, karena ini sudah dititipkan ke Bapak, otomatis nanti pokoknya itu jangan sampai habis, karena wakaf itu kan pokoknya tidak boleh habis. Jadi ketika nanti Bapak memproduktifkan itunya, nanti yang Bapak gunakan untuk mau alaihi itu adalah nilai keuntungannya. Bukan pokoknya tidak dibayarkan, tapi nanti misalnya usaha perdagangan, katakanlah Bapak dagang kelontong misalnya, modalnya dari wakaf tunai tadi, nah modalnya itu tidak boleh hilang. Nanti yang Bapak berikan kepada mau alaihi itu adalah keuntungan.
Dan Bapak selaku nazir juga, selaku pengelola juga, memiliki hak sebanyak 10%. Mungkin itu penjelasan secara ininya ya Pak ya. Nanti Bapak ketika ingin mengetahui secara lebih detail, nanti boleh WA Pak, boleh konsultasi kepada kami, atau boleh datang juga Pak ke kantor kita supaya lebih jelas. Jadi yang penting nanti karena ini sudah ada di tangan Bapak, jangan sampai hilang nanti pokoknya Pak. Baik. Demikian jawaban cukup jelas dari Ibu Ida. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh untuk menghubungi beliau via nomor beliau yang sudah kita berikan. Tanya koordinator Pak Lutfi, tanya. Oh silakan. Ini ada pertanyaan dadaan, silakan. Monggo, ini khususan beliau, silakan. Ini video kok nyoper barang. Mohon maaf, ini sambil di kendaraan. Saya ingin kembali ke masalah zakat. Bu Kapsudit, mohon maaf tanya, kenapa zakat Basnas ini dibanding dengan zakat-zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga zakat yang ada, ini kayaknya lebih membumi lembaga-lembaga zakat yang ada seperti misalnya Himatul Ayat atau apa yang lainnya gitu. Iya. Kenapa Basnas tidak sampai menyentuh kepada Basnas ini kan sebuah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Saya kira hal ini perlu menjadi sebuah pemikiran. Kenapa Basnas kok secara ekstern tidak minimal ya mungkin menyamai lah istilahnya ini dari pengumpul zakat yang dikelola oleh katakanlah di luar Basnas. Terima kasih Bu penjelasannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas pertanyaan. Kami kira ini sebelum dijawab ini pertanyaan terakhir karena waktunya sangat terbatas. Lagi-lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dan belum sempat dijawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa mengajukan pertanyaan langsung ke pemateri via nomor beliau 2. Pertanyaan terakhir, Ibu silakan untuk tentang zakat. Silakan. Kalau yang ditanyakan mengapa Basnas belum seperti lembaga zakat, dalam hal ini mungkin lembaga zakat bentukan masyarakat ya, kelas. Mungkin juga sebetulnya program-program Basnas juga sudah banyak sekali program-program Basnas. Hanya mungkin nanti perlu lagi disosialisasikan kepada masyarakat, perlu lagi nanti publikasinya lebih digencarkan, lebih ditingkatkan seperti itu. Kemudian juga kita juga mungkin perlu memperbaiki ya hal-hal yang bagaimana caranya meningkatkan performance kita supaya masyarakat tertarik menyetorkan zakatnya kepada kita, lebih memilih Basnas ketimbang misalnya Alas. Itu kan juga kita melakukan perbaikan-perbaikan ke sana. Saya rasa Basnas juga sama melakukan perbaikan-perbaikan ke sana, dan program Basnas juga sudah banyak sekali di masyarakat. Sudah banyak sekali. Di samping mungkin LAS juga banyak juga ya. Ya seperti itulah kita tata kelola zakat tetap kita perbaiki. Yang pasti yang jelas mereka ada di masyarakat tidak menyalahi undang-undang yang sudah kita keluarkan. Seperti itu. Kalau nanti Bapak barangkali bisa menengok web Basnas. Ya. Mohon maaf Ibu. Ini saya melihat ada sebuah apa ya istilahnya ironi tentang Basnas, di mana Basnas ini menjadi image semacam kayak kepanjangan tangan dari penguasa. Jadi di mana penguasa itu ada,
kemudian secara politis dikemas menjadi sebuah program dari Basnas itu sendiri, padahal pada hakikatnya di situ menguntungkan sebuah hegemoni politik. Nah, ini yang menurut saya Basnas menjadi tidak populer di masyarakat gitu. Sementara program-program kecil yang mengena di masyarakat, kemudian nanti menyentuh masyarakat kelas bawah atau kelas rendah, kegiatan-kegiatan masyarakat di bawah, ini saya kira nanti akan membuat Basnas itu menjadi berdaya daripada sekarang ini. Ya mohon maaf Ibu, jadi konotasi Basnas itu lebih kepada ya kayak kepanjangan tangan dari penguasa. Ya. Baik, kami selaku moderator mohon maaf bahwa kami sudah tangkap intinya Pak Wahyudin, dan hati-hati mohon maaf nyopirnya. Ini mungkin jawaban terakhir untuk Ibu. Mohon maaf kita sudah melampaui waktu Ibu. Jadi singkat saja jawaban untuk beliau Al-Mukarram Pak Wahyudin yang mempertanyakan hal tersebut, tanggapan beliau monggo. Ya Bapak, ya baik Pak Wahyudin, silakan saja Bapak menilai. Karena kan setiap orang mempunyai penilaian yang berbeda-beda. Bapak menilai demikian, ya kan? Bapak menilai seperti itu, menilai demikian itu adalah penilaian dari pada Bapak gitu. Jadi, ya saya serahkan kepada silakan punya penilaiannya sendiri-sendiri. Tapi yang jelas Basnas itu juga mempunyai program-program yang tidak kalah dengan lembaga amil zakat yang memang itu adalah inisiasi dari masyarakat. Basnas itu kan memang pemerintah ya, bentukan pemerintah, kemudian LAS itu adalah inisiasi masyarakat. Tapi tidak kalah programnya juga dengan lembaga amil zakat. Setiap orang punya hak, setiap orang punya kewenangan untuk menilai itu. Baik, terima kasih Ibu, karena waktu juga yang harus mengakhiri perjumpaan kita. Sebelumnya kami mohon untuk kedua pemateri untuk closing 1,5 menit saja terkait dengan tema kita pada hari ini, zakat sebagai solusi ekonomi umat. Kita mulai dari Ibu dulu, nanti diakhiri dengan Pak Farid Wajdi. Kami persilakan Ibu closing statement-nya. Sucikan harta dan jiwa dengan berzakat. Sebarkan manfaat harta dengan berwakaf, memberi keberkahan untuk kita semua tumbuh dan berkembang jauh dari masalah. Mari kita berbagi, peduli sesama, zakat hebat, wakaf keren, aku cinta, zakat dan wakaf. Teman-teman yang hadir di sini, ikuti terus sosial media kami, Literasi Zakat dan Wakaf, jika Bapak dan Ibu ingin lebih mengetahui perkembangan zakat dan wakaf terupdate dan terkini. Baik, demikian. Luar biasa pos untuk beliau. Terima kasih Ibu. Closing statement dari Bapak Farid Wajdi, silahkan Bapak. Terakhir setengah menit kami persilakan. Oke, apa yang disampaikan Buka Subdit, mari kita sosialisasikan ke masyarakat zakat sebagai lifestyle kita ya. Ini coba kita sosialisasikan lifestyle of zakat ya. Zakat merupakan realisasi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zakat hidup menjadi barokah. Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri Ibu Hajah Widya Sukmawati SOS, Kasubdit Edukasi Inovasi Kerjasama Jawa dan Kementerian Agama Republik Indonesia, juga Bapak Haji Farid Wajdi SAG MM Kasih Jawa Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya kami mohon izin nanti panitia untuk meminta materi dari kedua pemateri sehingga bisa di-share kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, juga kepada kedua pemateri utamanya. Matur suwun sangat Ibu Widya, matur suwun. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Farid juga seluruh peserta yang bisa menyimak materi demi materi sampai sesi pertanyaan hingga akhir. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini bermanfaat untuk kita semua, punya kajian keilmuan yang tambah sehingga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma amin.
kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu akhiri ilaik. wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inlef, Pak Kasih, Ya. moderator Pak Lutfi. Selamat Bu Ipa. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya atas permintaan kami walaupun lewat WA, tetapi Ibu meluangkan waktu untuk mengisi acara webinar kelompok zakat ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu, cuma menghubungi lewat WA saja. Nggak apa-apa Pak. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Pak Imam ya? J. Iya Pak. Iya, sama-sama Pak Imam. Semoga bermanfaat Pak, walaupun hanya sedikit ya. Amin. Matur mbah nuwun, pangapunten. Ya, Pak, sama-sama. Saya pamit. Amin. Assalamualaikum.